biasa silakan Pak Guru minta untuk ketua kelas maju ke depan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Sifat cahaya. Yang lain, kira-kira sifat cahaya ya. Ada yang bisa sebutkan satu sifat cahaya? Helma. Apa? Menembus apa? Benda bening. Oke, bisa menembus benda bening. Coba yang lain. Merambat lurus. Apa lagi yang ingat? Yang lain silakan. Apa yang diingat? Angkat tangannya dulu. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu sifat cahaya yang lain? Bisa membuat bayangan. Bisa membuat bayangan. Oke, membentuk bayangan ketika cahaya itu dihalang
tujuan dari rantai makanan. Nanti kita bahas ya apa itu rantai makanan. Sekarang Pak Guru jelaskan dulu apa tujuan kita belajar rantai makanan. Yang pertama tujuan kita adalah agar kalian mengerti apa itu rantai makanan dan juga komponen-komponen pada rantai makanan. Yang kedua, nanti agar kalian paham atau agar kalian memahami atau bisa menganalisis. Ya, yang kedua kalian bisa menganalisis apa saja peran makhluk hidup pada rantai makanan. Oke. Sebelumnya pernah nggak kalian merasakan lapar? Nah, ketika kalian lapar, misalnya, bagaimana rasanya tenaga yang ada di tubuh kalian? Berkurang atau bertambah? Berkurang, bagus. Kemudian kalau kalian tenaganya berkurang, kemudian perutnya lapar, apa yang akan kalian lakukan? Makan. Kenapa harus makan? Karena untuk mendapatkan energi. Oke, kita itu harus makan agar kita bisa mendapatkan energi. Ya, sekarang gini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu mengenai rantai makanan. Silakan nanti Pak Guru akan tayangkan video, yaitu materi tentang rantai makanan. Kalian harus menyimaknya ya. Kita simak videonya dan kemudian nanti Pak Guru akan tanyakan video yang akan kita bahas ini ya. Silakan disimak videonya. Jangan ada yang ngomong, semuanya lihat video. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah berbentuk sumur. Hidup sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 atau konsumen tuntas adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan
yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, modelan rantai makanan terdiri perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan tuan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berreproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi rantai makanan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Oke, tadi sudah ditonton video tentang rantai makanan. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan nanti pemahaman kalian tentang video, kita sekarang akan menyanyikan lagu tentang rantai makanan ya. Kita nyanyikan lagu tentang rantai makanan. Sedikit dulu, baru kita lanjut nanti. Nah, silakan kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama. Lagunya ini nadanya anak kambing ya. Anak kambing saya. Itu nadanya. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang rantai makanan? Setelah kita nonton tadi kan sudah jelaskan panjang lebar mengenai rantai makanan dan juga sudah nyanyikan. Kira-kira ada yang bisa apa itu rantai makanan?
Apa kira-kira? Silakan angkat tangannya, tidak apa-apa. Ayo, Akila. Apa? Makan di Oke, satu, makan dan lima. Oke, ada yang lebih bisa menyempurnakan lagi. Siapa kira-kira? Ayo. Makan dan dimakan apa lagi? Ayo, silakan ditambahkan. Zuri, apa? peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan. Yang lain, yang cowok. Gerak, mana kalah yang sama yang cewek? Ayo. Ada yang bisa? Gerti? Apa kira-kira rantai makanan? Apa rantai makanan? Rantai makanan adalah makan, makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Untuk apa kita misalnya tadi kan guru bertanyakan, kenapa kita harus makan? Yaitu untuk memperoleh energi. Kemudian di rantai makanan tadi ada banyak sekali komponen atau beberapa komponen. Ada yang bisa menyebutkan komponen-komponen yang ada di rantai makanan? Ayo, siapa yang bisa? Kira-kira. Kan tadi ada padi itu namanya apa? Kemudian dimakan sama ini apa namanya? Ayo, siapa yang bisa? Sebutkan. Angkat tangan, jangan yang usah malu-malu. Angkat tangannya. Ica, coba, yang bisa. Padi adalah Apa? Produsen. Berarti komponen rantai makanan itu yang pertama ada produsen. Oke, yang lain selain produsen, apa lagi komponennya? Kan nanti pagi dimakan oleh tikus. Kira-kira tikus itu sebagai apa? Apa? Konsumen. Oke, berarti selain produsen, kemudian ada juga konsumen. Kemudian selanjutnya setelah konsumen ada apa lagi? Apa? Dekomposer. Apa itu dekomposer? Siapa yang bisa? Ayo. Dekomposer itu apa kira-kira? Apa yang dimaksud dari dekomposer? Ayo. Dekomposer itu adalah atau bertugas untuk menguraikan. Apa yang diuraikan? Sisa tumbuhan ataupun makhluk hidup. Ya, itu adalah dekomposer. Nah, sekarang selanjutnya kan tadi sudah dibahas. Ada di sana di lagu itu. Di lagu itu apa yang dinyanyikan tadi? Yang pertama, apa yang dinyanyikan di lagu yang kita nyanyikan lagi? Padi. Kemudian apa padi? Padi itu diapakan? Dimakan oleh tikus. Kemudian itu dimakan ular. Kemudian ular. Terus apa lagi? Nah, elang itu mati kemudian diuraikan oleh. Ada yang tahu apa contoh dekomposer? Apa contohnya dekomposer? Apa? Jamur. Apa lagi yang lain? Jamur. Bakteri. Ada jamur dan bakteri. Itulah yang menguraikan nanti sisa makhluk hidup untuk menjadi apa? Tanah humus atau tanah yang subur yang kaya dengan nutrisi yang bermanfaat untuk apa? Untuk tumbuhan. Untuk mereka berfotosintesis. Nah, sekarang di sini Pak Guru akan tampilkan ya kembali untuk kita melihat yang tadi mengenai rantai makanan. Nah, di sini Pak Guru tampilkan contohnya kira-kira siapa yang tahu ini maksudnya apa? Ya, silakan nanti kita sama-sama amati contoh yang di sini ya. Nah, dia tadi. Bentar. Guru cari dulu. Silakan dilihat ya ke depan. Nanti kita amati sama-sama mengenai apa yang ada pada rantai makanan di depan. Nah, ini dia ya. Coba kita lihat. Sekarang coba kita lihat ya. Ini ada gambar dari rantai makanan. Kira-kira di sini gambar apa nih? Padi. Dan ini
bisa menghasilkan makanan sendiri, yaitu makan produsen untuk memperoleh energi. Berarti yang ini konsumen keberapa? Oke, konsumen tingkat. Coba kita buktikan konsumen tingkat 1. Oke, benar ya. Berarti tikus ini adalah konsumen tingkat 1. Kemudian setelah tikus ada lagi di sini hewan apa nih? Ular. Nah, kira-kira ular itu konsumen keberapa? Berapa? Konsumen tingkat 2. Coba kita lihat ya, konsumen tingkat 2. Ini hewan apa kalau ular ini? Hewan apa? Dikatakan hewan karnivora karena memakan daging. Tadi tikus. Ya, tikus ini hewan apa? Herbivora. Kenapa dia hewan herbivora? Memakan tumbuh-tumbuhan. Ini dikatakan hewan herbivora karena dia memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ular tadi kenapa? Baru lupa tadi kenapa dikatakan sebagai hewan apa tadi? Karnivora. Kenapa kira-kira? Apa? Makan daging atau memakan hewan lain. Selanjutnya ini konsumen tingkat berapa berarti ini? Bukan? Oke, coba kita lihat ya, konsumen tingkat 2. Oke, benar ya. Konsumen tingkat 2. Nah, sekarang setelah ular, di sini ada burung apa nih? Siapa yang tahu? Kalau burung elang ini kira-kira hewan apa dia? Pemakan tumbuhan atau pemakan daging? Makan berarti hewan apa? Karnivora. Oke, berarti dia tempatnya di konsumen keberapa? Konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat konsumen tingkat 3. Oke, yang benar ya. Berarti elang ini adalah konsumen tingkat 3. Dia memperoleh energi dari ular, hasil makan ular. Itulah yang menjadi energi dari ular. Untuk apa energi itu? Untuk keberlangsungan hidupnya ya. Kemudian di sini ada apa? Kemudian di sini ada jamur kok. Setelah kan ada jamur. Maksudnya apa ini kira-kira? Jamur ini apa kira-kira? Sebagai hewan. Peran jamur ini apa? Dekomposer. Kemudian ada tul. Peran jamur ini kira-kira apa? Dekomposer. Kenapa jamur ini dikatakan sebagai dekomposer? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa? Karena Duri apa Duri? Jawab saja, tidak usah takut salah. Nanti kita benarkan sama-sama. Apa? Karena jamur ini bertugas sebagai pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai itu adalah organisme atau mikroorganisme yang akan menguraikan sisa makhluk hidup menjadi apa? Menjadi dekomposer. Oke, menjadi apa? Menjadi tanah humus. Apa itu tanah humus? Tanah subur atau yang banyak nutrisi, baik untuk tumbuhan. Berarti ini jamur ini tadi adalah dekomposer. Coba kita buktikan. Jamur adalah dekomposer. Oke, benar ya. Berarti jamur adalah dekomposer atau disebut juga sebagai pengurai. Oke, nah sekarang Pak Guru sudah jelaskan tadi rantai makanan ya. Sekarang kita lanjut ke pembentukan kelompok. Kita bentuk kelompoknya. Nanti Pak Guru akan kasih LKPD, namanya lembar kerja siswa. Ada soal di sana, kalian akan menjawab bersama kelompok. Silakan. Kita memakai kelompok belajar yang kemarin. Ya, kelompok belajar yang kemarin. Silakan ingat siapa anggota kelompoknya. Kemudian berkumpul bersama anggota kelompok masing-masing. Ayo dicari kelompoknya. Mana dia? Mana anggota kelompoknya? Bawa bukunya, bawa buku. Bawa bukunya. Sama pulpennya di bawah juga. Oke, silakan. Sudah? Sudah? Wah. Sudah? Ayo. Mana kelompoknya? Ayo, kelompoknya dulu. Mana kelompoknya?
dikerjakan nanti ya. Kemudian di sini siapa nih? Ada Ica dan teman-temannya. Ini ya. Berarti ini ya, kerjakan. Silakan dikerjakan. Kemudian ada oke, buka ya ini. Ini cepatnya. Nah, ini. Silakan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Diskusikan apa yang ada di lembar yang Pak Guru bagikan. Silakan diskusikan. Nah, untuk kelompoknya ini nanti yang dipakai ya. Silakan diskusikan. Tulis dulu nama kelompoknya. Tulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Nah, sekarang perhatikan dulu. Kelompok yang ini Pak Guru kasih nama kelompok produsen. Ya, ingat kelompok apa? Produsen. Kemudian kelompok yang ini nanti Pak Guru kasih nama kelompok konsumen. Apa? Konsumen. Kemudian kelompok yang terakhir adalah kelompok dekomposer. Apa? Oke, silakan diskusi bersama kelompoknya. Kerjakan. Yang ada, baca dulu tulisan yang ada di sana. Kemudian kalian kerjakan. Tulis nama kelompoknya. Terus dikerjakan bersama-sama. Berdiskusi bersama kelompok masing-masing ya. Kerjakan sesuai yang ini ya. Kerjakan sesuai yang ini kan. Tinggal ditulis ini dijawab, setelah itu dijawab pertanyaan. Oke. Ini juga silakan kalian bagi perannya masing-masing ya. Kalian bagi peran, tulis nama kelompoknya itu, tulis nama kelompoknya. Terus bagi peran. Nama kelompok masih itu anggotanya berapa namanya? Siapa? Silakan dikerjakan. Ini dibagi. Silakan bagi mana yang mau menjadi kelinci, kemudian mana yang mau menjadi singa, serigala, rumput dan juga jamurnya. Ya, silakan. Baru nanti dijawab ini juga. Soal nomor ini ya di bawahnya. 1, 2, akan dijawab. Diskusi bersama kelompoknya. Iya, ini begini dijawab. Ini jawabkan, baca semuanya begini, baca. Ini kan dari ini apa? Petunjuknya ini, petunjuk senjata. Kemudian ini petunjuk untuk ini dijawab. Tulis jawabannya di bawah. Baca juga bisa. Nah, baca. Nah, nggak bisa kira-kira dikerjakan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan tanyakan sama Pak Guru ya. Tanyakan sama Pak Guru.
perannya ini ya, ini apa jadi apa, ini jadi apa ya. Jadi gimana? Paham maksudnya ini? Oke. Dapatkan sudah ditulis, tulis saja. Nah, ini nanti kalian cari kata-kata yang tepat ya, kata-kata sendiri, bukan kata-kata dari luar guru, kata-kata sendiri kalian, kemudian nadanya kalian yang tentukan, nada lagu yang kalian buat itu ya. Sudah ngerti? Ya nanti dulu kita tunggu dulu. Dibagi dulu itu apa? Alat peraganya, kita dibagi bagiannya dulu. Ini direkam untuk tulis ya silakan dikerjakan. Diskusi ya, diskusi caranya dan jawaban ini tulis jawaban nomor 1, 2, 3. Nomor 1 masih nomor 2 dan nomor 3 nomor 2 perbedaan sebutkan peran nomor 7 masa ini sudah jadi ya. Kalau sudah jadi, nanti dipresentasikan ke depan ya, bersama kelompoknya masing-masing. Bukan ketua kelompok saja yang maju, semuanya maju. Nanti mempresentasikan hasil kerjanya. Ini kembali. Kemudian tentukan berat-berat
The Bluetooth device is ready to pair. Apa perannya ya? Silakan. Ya. Kan di sana ada makhluk hidup yang dengan tulis. The Bluetooth device is connected successfully. Apa perannya? Itu ada yang kelompok konsumen sudah kelompok dekomposer sudah. Tunggu dulu kelompok produsen tinggal sedikit nih. Setelah itu nanti maju ya presentasi. Jelaskan untuk ini kenapa nih? Ini apa nih yang dibuat nih? Dan untuk laut siapa yang buat ya? Kalian jelaskan ya itu apa? Lupa ya. Apa? Nah, anda tinggal dijelaskan ini aja. Kemudian nanti nomor 2 baca nomor 3 baca ini ya. Jika ada tahu apa fungsinya nanti, apa fungsinya sebagai apa dia nanti makanan ini. Sudah? Sudah? Nomor 3 ini kan ekosistem apa itu sebenarnya dasar yang gimana cara menemukan kepada makhluk gimana ekosistem apa Sudah? Sudah semuanya? Nanti kelompok produsen sudah siap? Sudah siap atau belum? Lebih besar, sudah siap atau belum? Terus kelompok konsumen gimana? Sudah selesai? Sudah siap? Sudah presentasi ke depan ya. Kemudian kelompok dekomposer mana? Sudah selesai? Sudah siap presentasi? Oke, kita mulai dari yang pertama. Kelompok siapa yang mau pertama untuk presentasi? Siapa kira-kira ya? Cepat kelompoknya yang mau maju. Pertama, angkat tangan. Tidak apa-apa, siapapun ayo. Kelompok siapa yang mau maju pertama? Oke, ini ya. Kelompok apa? Kelompok silakan. Tepuk tangan dulu buat kelompok dekomposer. Oke, kelompok dekomposer. Nah, silakan mana tempatnya ya sesuai dengan apa hasil diskusi kalian. Ayo geser sana, geser. Nah, cukup. Coba, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian perhatikan ya. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Oke, terus Saya berperan sebagai produsen. Saya bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. lanjut. Saya adalah peneliti. Saya adalah konsumen tingkat 1. Saya adalah hewan herbivora. Saya adalah harimau. Saya adalah serigala. Saya adalah konsumen tingkat 2. Saya adalah hewan karnivora. Lanjut. Saya adalah harimau. Saya konsumen tingkat 3 atau tingkat. Saya hewan karnivora. Terus, yang terakhir. Saya adalah jamur. Saya berperan sebagai
dengan kelinci dan apa yang akan terjadi dengan harimau? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Kelompok yang depan juga boleh. Kalau dengan kelinci apa yang terjadi kira-kira? Kelinci makin banyak. Kelinci makin. Kenapa dia bisa makin banyak? Karena tidak ada yang makan. Oke, coba sekarang yang ini. Yang harimau, siapa yang bisa menjawab? Apa yang akan terjadi dengan harimau? Ayo. Kira-kira siapa yang kelompok di depan boleh ikut menjawab. Apa yang akan terjadi dengan harimau? Dengan bilangnya di sini serigala. Kira-kira apa? Apa? Mati. Oke, harimau akan mati. Yang lain apa lagi? Lain harimau akan mati. Apa lebih besar? Harimau semakin berkurang. Harimau akan semakin berkurang. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok dekomposer. Oke, silakan. Semuanya, ini kelompok dekomposer juga tepuk tangan untuk diri yang sendiri. Oke, tepuk tangan ya. Silakan duduk, kelompok dekomposer. Yang kedua, yaitu siapa yang mau duluan? Kelompok produsen atau konsumen? Siapa yang mau? Siapa yang mau duluan? Ayo, maju dulu. Produsen. Lewat sana. Kelompok produsen. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok produsen. Tepuk tangan lagi. Silakan ya, saksikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok produsen akan menjelaskan Apa menyanyikan atau apa? akan menjelaskan dan menyanyikan rantai makanan. Oke, silakan. Ayo kita belajar tentang rantai makanan dan juga komponennya di dalam ekosistem. Padi itu produsen, dimakan oleh belalang. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh kata konsumen 2 dimakan oleh ular. Ular konsumen 3 dimakan burung elang. Elangnya sudah mati, diuraikan dekomposer. Ya, sudah selesai lagunya. Sudah selesai. Kira-kira apa di ekosistem mana di berikutnya? Ekosistem apa? Ekosistem? Benar nggak kira-kira? Benar. Kenapa dia ada di ekosistem sawah? Kira-kira kenapa? Karena oke, padi itu biasanya ditemukan di sawah. Ada yang pernah temukan padi di tengah laut? Ya. Oke, ada yang pernah temukan padi di hutan? Tidak. Biasanya kalau padi itu ditemukan di Sawah. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Apa yang tadi pertama? Kelompok produsen. Oke, tepuk tangan yang mulia untuk kelompok produsen. Oke, selanjutnya silakan kelompok terakhir, kelompok konsumen. Maju ke depan. Jelaskan apa yang kalian selesaikan berdasarkan diskusi kelompok kalian. Silakan. Salam dulu, baru dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya ada di sini, ada teman-temannya biar dilihat gambarnya. Gambarnya menunjukkan dulu. Nah, kemudian siapa yang mau menjelaskan? Coba, Ferdi. Giliran caranya, nggak apa-apa. Nah, ada di sini, gambarnya ada di sini. Elin pegang. Nah, dijelaskan. Ya, silakan dijelaskan. Kita adalah kelompok dari konsumen. Coba jelaskan hasil diskusinya. Gambar apa saja yang kalian gambar di sana? Apa perannya? Lebih besar suaranya, teman-temannya mendengar. Elma. Terus. Ada gambar apa? Atau rumput laut. Oke, Elma, coba jelaskan Elma. Elma yang jelaskan, ayo. Dari sini. Sini. Ayo. Pegangkan. Nah. Kamu dari sana. Pegang. Dari sana. Ayo, Elma jelaskan. Lebih besar suaranya biar teman-temannya dengar. 1. Alergan atau rumput laut. 2. Plankton. 3. Ikan kecil. 4. Ikan besar. 5.
5 ikan hidup, 6 bakteri. Terus rumput laut itu apa? Jelaskan sama teman-temannya. Rumput laut itu adalah apa? Itu adalah produsen. Oke, terus. The Bluetooth device is ready to pair. Ikan kecil adalah konsumen tingkat 2. The Bluetooth device is connected successfully. Ikan hiu adalah konsumen tingkat 4 atau puncak bakteri decomposer. Udah. Bakteri berapa? Decomposer. Komposer. Kemudian apa? Di ekosistem mana tempatnya? Laut. Ekosistem. Laut. Oke, ada yang ditanyakan kelompok yang lain, kira-kira ada yang mau ditanyakan sama kelompok yang di depan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang bertanya? Kelompok produsen, ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompok dekomposer, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu silakan. Kelompok, kita tepuk tangan dulu buat kelompok konsumen. Oke, silakan dulu ya kelompok konsumen. Sudah ya? Berarti semuanya sudah ya. Presentasi tadi ada kelompok apa yang pertama kelompok produsen. Dia membuat lagu tadi menggunakan kata-kata ini. Apa yang dibuat lagu tentang apa tadi? Tentang rantai makanan. Di mana dia? Di ekosistem mana? Sawah. Kemudian yang ini apa yang dibuat tadi? Kelompok rantai makanan apa? Apa? Ekosistem laut saja ini. Sawah, ya. Oke, sudah. Sekarang sebelum kita lanjut, kita akan lanjutkan lagi. Pak Guru akan lihat gimana pemahaman kalian tentang rantai makanan. Coba, sekarang sebelum itu, Pak Guru minta dulu ya. Coba kelompok yang ini, ketika Pak Guru tunjuk nanti kelompok yang ini, kalian nanti bilangnya tak, ya. Tak. Kemudian yang ini adalah tik. Kemudian yang ini adalah tuk. Bukan tuk, tapi dung. Ya. Coba, Pak Guru. Coba 1, 2, 3. Lebih kompak. Lebih kompak. Ini. Oke. Berapa kali tangan Pak Guru gini, itu yang kalian ucapkan. Misalnya tak, ada dung. Nah, berapa kali? Kalau 3 kali berarti 3 kali. Berarti kalau 2 kali berarti 2 kan? Coba 1, 2, 3 mulai. Ulangi. Lebih semangat. Coba 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Biar lebih kompak. Ya lebih besar suaranya. Coba 1, lebih fokus. 1, 2, 3. Lihat tangannya Pak Guru berapa kali dia gini. Coba. Berapa kali? 1 kali. Berarti 1 kali yang tidak konsentrasi tadi Pak Guru suruh maju. Ulangi. 1, 2, 3. Kelompok yang duri kurang konsentrasi. Apa Pak Guru kita tadi? Nah, dia cukup bilang tak saja loh. Saya ikut bilang dung. Ya. Ulangi. 1, 2, 3. Ulangi. Wah, konsentrasi. Ulangi. Iya, sudah. Tak, ya. Perhatikan konsentrasi makanya. Tak, ingat yang ini. Tak. Ini tek ini. Oke, nah, 1, 2, 3. Oke. Ulangi. Coba 1, 2, 3. Tik. 1, 2, 3. Tak. Tik, tak. Ulangi. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Oke, ya. Sekarang Pak Guru akan membagikan ini ya, silakan kalian jawab dulu ya. Kalian jawab semuanya. Ini tugas ini ya.
tugas ini videonya ya. Silakan jawab masing-masing, tulis nama dan kelas. Nama dan kelasnya ya. Silakan dikerjakan. Apa? Tulis nama satu-satu, ini berarti satu-satu ya. Satu-satu dikerjakan. Silakan dikerjakan ya, dijawab dulu, tulis namanya. Kalau sudah jadi, silakan dikumpulkan. Ada yang sudah jadi langsung? Belum ya? Kelompok ini, tadi kelompok ini sudah jadi. Tidak usah pakai kelompoknya ya, kalian tulis atau kerjakan sendiri. Tinggal kalian bilang saja. Bilang mana jawaban yang kalian anggap benar, ya. Mana yang kalian anggap benar? Jangan lupa tulis nama. Sudah? Jadi. Sudah jadi? Sudah belum jadi? Belum. Silakan dijadikan dulu semuanya. Oke, ada 10 soal di sana ya. Tinggal kalian silang saja mana yang dianggap benar jawabannya. Sudah, Lin? Sudah jadi? Mana tugasnya? Ya. Oke, yang sudah jadi mari baru ambil ya. Sudah jadi, ini sudah jadi, ini sudah jadi. Apa yang sudah jadi juga? Jadi, ya, 5. Sudah, dikerjakan sendiri, jangan diskusi. Kerjakan sendiri. Jadi mana? Yang belum juga.
Nanti dengarkan Pak Guru, ya, jangan dengarkan temannya, jangan dengarkan cicaknya yang di atas, ya, jangan dengarkan kucing yang di belakang. Nanti yang didengarkan itu adalah suara Pak Guru, ya. Clue-nya begini atau perintahnya begini. Silakan nanti kalian ikuti apa yang Pak Guru katakan, jangan ikuti apa yang Pak Guru lakukan. Ingat ya, ikuti apa yang Pak Guru katakan, jangan ikuti apa yang Pak Guru lakukan. Paham? Paham atau enggak? Paham. Nanti kita coba. Ingat perintahnya, ikuti yang Pak Guru katakan, jangan ikuti yang Pak Guru lakukan. Ini kelompoknya, nanti kelompok yang tadi akan selesai nih. Siapa yang menunjukkan yang paling baik atau yang paling masih berkonsentrasi sampai terakhir. Tandanya seperti ini. Ketika nanti Pak Guru bilang pegang mata. Coba 1, 2, 3, pegang mata. Mana matanya? Berarti kan Pak Guru melakukan yang dipegang adalah telinga. Tapi yang kalian ikuti apa yang Pak Guru ucapkan. Ya, jangan ikuti apa yang Pak Guru lakukan. Ya, coba pegang lutut. Dan jangan ikut, tinggal kalian ikut saja. Pegang lutut, lalu cari lututnya, ya. Tapi Pak Guru akan memegang yang lain. Tapi jangan ikuti Pak Guru. Yang kalian ikuti adalah apa yang Pak Guru katakan. Jangan yang Pak Guru lakukan. Coba, kita coba lagi. Pegang mulut. Oke, ada yang masih keliru tadi, ada yang ini dia antara mulut dan hidung, ya. Yang kalau Pak Guru minta pegang mulut, berarti cari mulutnya dipegang. Jangan ikuti Pak Guru pegang hidung, ya. Kita ulangi. Sekarang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang. Nah, perhatikan ya. Pegang sikut. Nah, siapa yang ikut pegang? Nah, ini ya. Ikut pegang lutut. Ingat Pak Guru mintanya pegang sikut. Jangan pegang lutut. Ulangi. Nah, perhatikan konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pegang telinga. Telinga, yang mana telinganya? Mana telinganya di sini? Ulangi. Ulangi lagi ya, ayo tekan. Pegang. Perhatikan, pegang pipi kanan. Mana pipi kanan? Nah, mana pipi kanannya? Ya, sudah ya. Nah, tinggal satu kali saja. Kita coba. Pegang mata. Sudah ya, oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nah, silakan duduk kembali. Duduk. Sekarang kita lanjut ya. Yang kira-kira dari pembelajaran awal sampai akhir tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Rantai makanan, bagus. Kemudian apa itu rantai makanan? Siapa yang tahu? Zuri. Terus peristiwa makan dan dimakan. Oke, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Dengan urutan, dengan urutan tertentu untuk memperoleh energi. Oke, kemudian komponen rantai makanan ada apa saja? Siapa yang tahu? Ayo. Ingat, yang lain apa? Produsen, konsumen, dekomposer. Ulangi, apa komponen rantai makanan? Produsen, konsumen, dekomposer. Oke, selanjutnya, misalnya Pak Guru nih, ada di dalam rantai makanan mempunyai padi. Kira-kira padi itu apa? Produsen. Oke, apa yang kira-kira akan memakan padi itu? Tikus. Kemudian hewan yang lain apa lagi? Ayam. Apa lagi? Kelinci makan padi atau tidak? Yang lain apa? Ulat. Berarti itu adalah konsumen tingkat 1. Dia memperoleh dari produsen. Tadi kita Pak Guru jelaskan dan videonya juga sudah ditonton. Apa itu produsen? Apa itu produsen? Kira-kira produsen adalah apa? Produsen dia itu bisa apa? Bisa apa? Bisa membuat makanan sendiri. Kemudian konsumen itu apa tadi? Konsumen tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian dekomposer itu apa? Memulai. Apa coba?
Ya, sekarang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu sebelum pulang ya. Sebelum kita keluar, sebelum main, kita nyanyikan lagu Kadal Nona. Oke, guru sudah punya kalian di sini. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini adalah lagu apa ini? Dari mana? Ini adalah lagu daerah Nusa Tenggara Barat. Yaitu di mana Nusa Tenggara Barat? Lombok termasuk enggak? Nusa Tenggara Barat? Termasuk ya. Nah sekarang Pak Guru mau tanya nih, setelah kita belajar dari awal tadi sampai saat ini, bagaimana perasaan kalian? Ada yang sedih atau ada yang senang? Ada yang hancur atau ada yang apa? Nah, oke. Karena itu, Pak Guru pesan ya buat kalian semua, kita harus tetap untuk rajin belajar dengan perasaan yang senang. Agar apa kira-kira? Agar kita tetap memakai cita-cita. Oke, sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita, mari sama-sama ya kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Sebelum keluar main, setelah kita tadi selesai belajar, kita tutup dengan doa, yaitu apa? Doa biasanya roh. 1, 2, 3. Pimpin ya, silakan pimpin. Ketua kelasnya pimpin doa. Baca rohananya ya seperti biasa. Berdoa.